Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Yani Pinta. Tentunya kita akan belajar kimia. Belajar tentang kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangan sistem periodik. Nah, awal mulanya sistem periodik itu dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Berkelompokkan logam dengan non-logam, kemudian ada yang mengelompokkan ini yang padat, ini yang cair, kemudian ini yang bersifat gas. Sama halnya dengan ketika kita pergi ke supermarket. Di supermarket itu dikelompokkan kosmetik sama kosmetik, kemudian sabun sama sabun, kemudian apa lagi? Biskuit sama biskuit, kue-kue sama kue-kue. Nah, tujuannya apa? Supaya kita mudah untuk menemukan barang yang kita cari. Nah, sama halnya dengan unsur ini. Gimana caranya supaya mudah dipelajari? Maka perlu dikelompokkan. Nah, beberapa ahli sudah mulai mengkelompokkan. Kita mulai yang pertama lihat. Yang pertama adalah triad Dobreiner. Pada tahun 1829, triad Dobreiner sudah mempelajari mengelompokkan unsur-unsur menjadi 3 unsur. Maksudnya di sini, jika 3 unsur yang sama sifatnya disusun secara berurutan, menurut bertambahnya massa atom, maka massa atom yang kedua merupakan rata-rata massa atom relatif unsur pertama dan unsur ketiga. Jadi unsur kedua yang di tengah-tengah maksudnya merupakan rata-rata dari unsur pertama tambah unsur ketiga, kemudian ini yang dibagi dengan 2. Oke, lanjut. Kemudian kita akan masuk kepada yang kedua. Yang kedua siapa? Oke. Yang kedua adalah Octave Newlands. Kita akan belajar tentang si Newlands. Nah, menurut Bapak Newlands ini, dia sudah mengelompokkan unsur itu menjadi 8. Nah, katanya berdasarkan kenaikan massa atom, sifatnya akan berubah secara teratur. Unsur yang pertama memiliki kemiripan sifat dengan unsur ke-8. Kemudian, dari teori ini kemudian disempurnakan oleh Mayer. Kata Pak Mayer, nah, dia sudah mulai menyusun kenaikan dari sistem periodik itu. Nah, kita lihat, ini dia Bapak Mayer. Disusun berdasarkan kenaikan massa atom dan kemiripan sifat. Nah, Bapak Mayer ini sudah mulai membuat grafiknya. Seperti apa kenaikan dari massa atom dan kemiripan sifat. Kemiripan sifat maksudnya begini. Yang sabun, ya mirip-mirip sabun, kelompokkan ke sabun. Kemudian ya kosmetik misalnya, nah kosmetik masih dikelompokkan ke sabun. Kemudian bedak-bedak misalnya masih dikelompokkan ke sabun. Nah, itu yang disebut dengan kemiripan sifat. Kemudian dari Mayer ini kemudian disempurnakan oleh Bapak Dmitri Mendeleev pada 1869. Kata Bapak Dmitri Mendeleev ini, dia mulai menyusun atom-atom itu tetap berdasarkan kenaikan massa atom dan kemiripan sifat. Nah, masih berdasarkan kenaikan massa sama kemiripan sifat. Kemudian dia membagi unsur itu 8 golongan dan 12 periode. Nah, saat inilah sudah muncul sistem periodik Mendeleev. Dia sudah mulai mengelompokkan 8 golongan, 12 periode. Jadi kalau diibaratkan kepada supermarket, dia sudah mulai dikasih rak-rak. Nah, ini raknya ini gitu ya, ini raknya kosmetik, ini raknya sabun-sabun, kemudian ini raknya alat tulis gitu. Kemudian, nah dari ini dari periodik Mendeleev ini ternyata masih ada kekurangan, masih adanya tempat-tempat yang kosong, unsur-unsur yang belum ditemukan. Nah, baru ketika 1887 1915, Bapak Henry Moseley kemudian mengemukakan sebuah sistem periodik. Dia mulai menyusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Bukan lagi berdasarkan kenaikan massa atom, tapi berdasarkan kenaikan nomor atom. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat, sehingga lahirlah sistem periodik modern seperti yang kita kenal sekarang ini.
Berarti sistem periodik yang kita kenal sekarang ini disusun berdasarkan kemiripan sifat dan nomor atom. Sehingga pada sistem periodik ini kita sudah mulai kembali mengenal ada yang golongan, ada yang periode. Nah, sekarang itu saja bisa kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Perkembangan sistem periodik mulai dari logam dan non-logam, Dobryner, Newsland, Mendeleev, kemudian sistem periodik modern yang digagas oleh Monsley. Kita lanjutkan dengan berlatih. Yuk, kita berlatih. Soal yang pertama, coba silakan dijawab di buku latihannya. Triad Dobryner mengemukakan teorinya tentang. Yang kedua, Octave Newlands berpendapat bahwa. Silakan dijawab. Yang ketiga, apa kekurangan periodik Mendeleev sehingga muncul periodik modern? Yang keempat, bagaimana penyusunan sistem periodik modern? Oke, selamat bekerja. Silakan nanti dikumpulkan tugasnya. Demikian saja pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum